Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini butuh persiapan, betul ya? Hidup ini butuh persiapan, gak ada orang yang menjalani hidup tiba-tiba dia langsung bisa. Tadi di mobil saya bilang sama anak-anak, besok tuh udah mulai sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan? Persiapan dong, ya, mulai sepatu, tas, baju, tempat makan, tempat minum, cek pulpennya, pensilnya, tip X-nya, semuanya dicek. Itu persiapan. Bagaimana mungkin ketika besok kita pagi-pagi udah mau berangkat, tip X saya mana? Sebagai orang tua pasti kesel banget kan, ini udah jam berapa nih masih cari tip X? Nggak ada persiapan. Sama orang dagang juga gitu, dipersiapkan, tabung gasnya disiapin, kompornya dicek, menunya dicek yang rapi, semuanya ada persiapan. Kadang-kala kita kesel kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam persiapan, kita kan tentunya kita menantikan sesuatu yang baik. Ada yang kita nantikan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menantikan jawaban doa dari Allah melalui persiapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Apakah kita tetap bersabar atau kita buru-buru? Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat ke-7. Mazmur pasal 37 ayat ke-7. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya, saya hitung sampai 3 ya. Mazmur pasal 37 ayat 7. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, saudara, menanti itu adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Betul ya? Amin. Sangat sulit. Saat pertama kali saya berangkat menuju Pontianak tahun 1999, hati saya itu diliputi dengan berbagai pikiran yang campur baur. Kekalutan, khawatir untuk bisa adaptasi di negeri orang. Dengan bahasanya, dengan budayanya, dengan makanannya, dengan cara belajar yang berbeda di kampus nanti. Masuk asrama, kita didisiplinkan, kita dibina di situ, kita diatur pola hidupnya, tidur diatur, makan diatur, belajar diatur. Saya bingung bisa nggak saya menghadapinya. Karena mau menjadi hamba Tuhan. Gak bisa sembarangan jadi pendeta, jadi gembala. Makanya banyak yang berguguran. Kami masuk, saya ingat banget, kami masuk itu tahun 99 dengan jumlah mahasiswa terbanyak 47. Sampai tamat tahun 2005 itu sisa, dari 47 sisa 22. Habis semua, gak tahu kemana. Ada yang 3 hari masuk, hari keempat pulang. Ada yang sebulan langsung pulang. Ada yang 2 bulan, ada yang setahun. Pokoknya tiba-tiba hilang aja. Sisanya kami yang disaring. Itu kan? Tuhan sedang menyaring semuanya. Masih harus ditambah lagi dengan ujian menanti yang saya hadapi. Kapal laut dari Jakarta menuju Surabaya. Dan seterusnya harus melewati pulau-pulau lain untuk singgah. Menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepada kami disampaikan bahwa perjalanan menuju Pontianak itu memakan waktu selama 4 hari 3 malam. Bayangkan Bapak Ibu, saya belum pernah naik kapal laut selama itu, sepanjang itu. 4 hari 3 malam. Saya harus menantikan waktu itu. Suatu pekerjaan yang sangat menjemukan. Tapi disitulah Tuhan sedang mempersiapkan saya. Bagaimana saya bisa mengedukasi diri saya, pikiran saya untuk mengalahkan rasa bosan di kapal laut. Isinya air semua, nggak ada, ya kan? Isinya air semua itu baru Kalimantan Barat. Saya nggak tahu kalau ke Ambon mungkin lebih lama Pak ya, Bu. Kalimantan Barat 4 hari 3 malam. Saya nggak tahu ke Ambon, ke Papua mungkin lebih lama lagi. Yang lama itu sebenarnya singgah-singgahnya, kalau langsung sih cepat dia. Ini lama karena dia muter singgah-singgah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak pernah bisa luput dari menanti. Tiap hari dalam kehidupan ini
pengalaman menanti selalu mewarnai hidup kita. Saya kasih contoh, menanti giliran di ruang tunggu dokter. Kadang-kadang kita datang mau buru-buru nih. Ternyata udah nomor 30. Saya pernah datang siang nomornya udah 200. Astaga, 200 saya ngapain nungguin? Yang dipanggil bernomor 30. Masih panjang banget. Kalau mau pulang tanggung, mau pergi takut kepanggil. Jauh sekali, menanti. Apalagi menanti tibanya jam pulang kerja. Lama banget kayaknya kerja ya. Gak selesai-selesai nih waktu, masih jam segini. Menanti pulangnya suami dari luar kota. Menanti pulangnya anak dari sekolah. Dan seterusnya. Menanti pelanggan yang datang untuk beli makanan kita. Menanti jemaat, saya pernah loh jadi ditugaskan di satu desa. Menanti jemaat, ibadah jam 9 jemaat belum ada yang datang. Ya main gitar aja latihan, setengah 10 belum datang. Jam 10 belum datang, saya bingung, saya takutnya mereka lupa nih hari Minggu. Akhirnya saya turun, saya kunjungin, Bapak Ibu ayo ibadah, karena kan jaraknya dekat ya, dekat. Saya jemput akhirnya datang semua kumpul jam 11 baru ibadah. Bingung juga saya gimana caranya. Saudara, menanti adalah pelajaran yang paling sulit di dalam kehidupan Kristiani. Kita menantikan jawaban doa dari Tuhan. Kita menantikan Tuhan untuk bertindak. Kita menantikan Tuhan untuk menghantar kita melewati kesulitan. Tapi kita lupa, kita sedang dipersiapkan Tuhan. Gak boleh buru-buru kalau ikut sama Tuhan. Benar, menanti itu sulit sekali. Namun, hal ini pula yang Allah tuntut untuk kita lakukan. Mazmur 37 ayat 7 yang kita baca tadi berbunyi begini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Terjemahan lain ada yang berbunyi, nantikanlah Dia dengan sabar. Seberapa kuat sih kesabaran kita Bapak Ibu dalam menanti? Pasti ada batasnya ya. Kesabaran manusia itu ada batasnya. Banyak yang bilang begitu. Bukan hanya menantikan, tetapi menanti dengan penuh kesabaran. Berkat Tuhan akan dicurahkan secara berlimpah kepada orang yang mempraktikkan kesabaran di dalam penantian terhadap Tuhan itu. Nanti, sabar. Kadang-kadang anak-anak kalau udah minta ya, Ma harus sekarang, iya nanti sabar. Lagi diproses. Gak sabar, akhirnya jangan ngambil jalan pintas. Ya, jawabannya nanti pasti berbeda. Bapak Ibu selanjutnya dalam ayat 9, pemazmur juga berkata begini, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Saudara, perhatikan sini, orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan karena dia nggak sabar. Kadang-kala dalam penantian kalau kita nggak sabar, kita ingin berbuat sesuatu yang di luar Tuhan. Udahlah, ngambil jalan pintas aja, kan lebih cepat, nggak ada yang melihat. Tapi firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan saudara, satu hal yang pasti adalah bahwa anak-anak Tuhan yang dengan sabar menantikan Tuhan akan memperoleh berkat yang besar dan berlimpah. Bagaikan orang yang mendapatkan bumi ini. Luar biasa ya bedanya ya. Karena kita sabar menanti. Kita nggak terburu-buru dan tidak mengambil jalan pintas itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadangkala dalam kehidupan Kristiani, doa-doa kita dijawab dengan segera oleh Tuhan. Betul? Ada yang doanya langsung dijawab, pasti ada. Namun yang paling sering adalah Allah menginginkan kita menanti jawaban doa itu karena Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Pasti Bapak Ibu dalam hatinya bilang, Pak saya sudah berpuluh tahun menanti jawaban doa tapi belum dijawab. Ya sabar aja. Sampai kapan Pak? Ya nggak tahu, sabar aja. Karena belum waktunya Tuhan kasih. Di dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Gimana jam doa kita nih? Udah jemu-jemu, udah bosen? Atau masih punya semangat doa?
Udah nggak ada jawaban harapan lagi, udahlah pindah aja. Saudara, saya punya kesaksian singkat. Saya pernah punya saudara, punya kenalan. Dalam kehidupan rumah tangga dia tersiksa. Kebalik ya, biasanya kan laki-laki nyiksa perempuan. Tapi ini kebalik, perempuan nyiksa laki-laki. Terbalik. Dia merasa pernikahannya nggak nyaman. Dia udah berdoa sama Tuhan. Setiap kali pulang kerja, istrinya bukannya menolong, bukannya membantu, tapi merongrong. Di kantor selalu disampaikan sesuatu yang gak baik tentang dia, sehingga dia gak pernah naik jabatan. Dalam kesedihannya, dia tidak merasakan jawaban doa dari Tuhan. Dia bingung, dia bimbang, mana nih Tuhan? Setahun dilewati, tidak ada perubahan. 2 tahun dilewati, tidak ada perubahan. Anak pertama lahir, 3 tahun, 4 tahun, tidak ada perubahan, 5 tahun, tidak ada perubahan. Ketika dia ditugaskan di tempat, dia melihat kok ada sesuatu yang berbeda di tempat itu. Berbeda keyakinan, berbeda sudut pandang melihat Tuhan itu seperti apa. Lalu dia diajarkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ngambil jalan itu. Jalan yang seharusnya dilakukan tiap hari, ditinggalkan karena situ nggak ada jawaban. Dia nggak sabar. Ketika dia ngambil jalan itu, dan jalan itu ada jawaban, dia sekarang sukses, dia sekarang berhasil, dia sekarang punya macam-macam, istrinya diceraikan. Karena ternyata yang membuat saya gagal, istri saya ini. Sekarang dia sudah sukses. Bayangkan saudara, semua kita bisa seperti itu. Bisa. Karena apa? Kita nggak sabar menanti. Kita nggak sabar. Ini kenyataan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ikut Tuhan itu sulit. Ini tahun 2026 baru masuk hari ke-11. Masih berapa lagi? Ada 200 hari lagi ya? Lebih ya, 200 hari lagi. Masih 300. Masih panjang nih. Baru 11 hari. Ya, masih panjang banget. Bisa nggak sih kita sampai garis finish? Sampai tahun 2026 31 Desember pas ulang tahunnya Pak Denny. Kita tutup tahun dengan ulang tahun Pak Denny selalu nih. Bisa nggak kita sabar? Bapak Ibu, pada suatu pagi ada seorang wanita menelpon ke kantor Aula Opera. Wanita ini mengatakan pada manajer gedung itu bahwa ia telah kehilangan sebuah hiasan peniti yang bertaburkan berlian. Berharga enggak? Berlian loh, asli. Kalau berlian palsu dibuang enggak masalah. Ya, ini berlian asli, bermanfaat, harganya mahal. Dia bilang lokasi kehilangan itu posisinya di nomor ini, kursi nomor ini, harus ke sini, dia tahu banget. Oke, dia meminta supaya manajer itu langsung, jangan dimatikan teleponnya, langsung Pak tolong segera ke situ karena ini saya butuh banget, ini berlian mahal. Manajer itu memintanya untuk menanti, jangan matikan telepon sambil saya pergi karena jarak dari kantor manajer ke gedung opera itu lumayan jauh. Oke. Singkat cerita, setelah manajer itu mencari di sekitar kursi yang disampaikan oleh wanita itu, dia mencari betapa senang hati manajer tersebut karena manajer itu menemukan peniti berlian. Dia berhasil, dia senang. Ia segera berlari menuju telepon, karena tidak ada handphone, telepon berdering ya Bapak Ibu ya, telepon biasa. Dengan segera ia ingin menyampaikan berita bahagia bahwa dia berhasil menemukan. Tapi Bapak Ibu sayang sekali, wanita itu tidak sabar menanti. Ia telah memutuskan hubungan telepon tersebut. Berita gembira yang dinantikan itu justru tidak diterima oleh wanita itu. Sang manajer dengan sabar masih menantikan adanya telepon balik atau kedatangan wanita tersebut. Namun hari demi hari, minggu demi minggu, wanita itu tak kunjung datang. Gak dapet deh berliannya. Padahal kalau kita bersabar, nunggu waktu lagi bisa dapat. Mungkin kita berkata dalam hati kita, betapa bodohnya wanita itu. Kan nunggunya nggak lama, nggak sampai sebulan, cuma 5 menit aja nunggu, sabar aja. Tapi karena dia tidak sabar dan dia merasa pasti hilang, dia udah tutup aja. Pasti dia ambil orang.
Namun Bapak Ibu, bukankah kita juga seringkali berbuat hal serupa dalam kehidupan doa kita? Kita menyambungkan nih doa kita nih kepada Tuhan. Kita telepon Tuhan, Tuhan saya punya kabar, saya butuh ini Tuhan. Tuhan saya sedang mengalami masalah di kantor, saya sedang menghadapi ini Tuhan. Apalagi kita curahkan semua isi hati kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan kenapa suami saya begini? Tuhan kenapa istri saya begini? Tuhan kenapa orang-orang di kantor seperti ini dengan saya? Tuhan kenapa dagangan saya nggak laku-laku? Saudara, namun kemudian karena kita tidak sabar, kita telah memutuskan hubungan telepon tersebut. Sebelum Allah memberikan jawaban doa itu. Oleh karena itu apa? Kita kehilangan sukacita dan jawaban doa yang sudah kita harapkan itu. Maka tadi di awal saya sampaikan, kalau kita mau berhasil, kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Gak bisa asal-asalan. Ya, jadinya nanti ya seadanya. Mempersiapkan hidup itu gak mudah Bapak Ibu. Ibu Esther tuh pernah bilang sama saya satu ilustrasi mengenai sekolah. TK itu, sebetulnya TK itu, masuk TK, anak-anak masuk TK itu sedang membuat pondasi. SD itu pondasinya diperbaiki selama 6 tahun, pondasi dibuat lebih bagus. SMP itu membuat gedungnya, membuat batu bata dinaikin, membuat. SMA membuat rancangan atapnya. Ketika di perguruan tinggi, itu merenovasi semuanya, dilihat lagi dari awal. Dari TK, SD, SMP, SMA, udah bagus belum gedungnya, bangunannya. Baru nanti setelah dia bekerja, dia berkeluarga, dia bisa masuk rumah itu dengan lega. Ternyata rumahnya bagus. Saudara mengerti maksud saya? Itu sama dengan pribadi kita. Makanya orang yang memiliki karakter bagus, karakter yang baik, hidup dekat dengan Tuhan itu cepat dia naik tingkat. Dibanding kita yang hidupnya gitu-gitu aja. Doanya Senin Kamis, hari Minggu pulang hari Minggu dari ibadah buat dosa lagi. Seninnya buat dosa lagi, masuk hari Sabtu berdoa lagi, minta pengampunan. Seninnya begitu lagi, lama nanti prosesnya dibanding orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena dia tidak mau mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin Anda sedang dan sudah berdoa sekian lama untuk satu hal tertentu. Bahkan sampai Anda sudah mencapai tahap keraguan, apakah doa Anda hanya menangkap angin saja? Kayaknya sia-sia saya berdoa. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Kayaknya sia-sia saya datang ibadah. Kayaknya firman Tuhan yang saya pelajari, kayaknya sia-sia nih. Kita sudah mulai ragu sama Tuhan. Tuhan gimana nih Tuhan? Kita bisanya nyalahin Tuhan tanpa kita mengoreksi diri kita dulu. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal yang lebih besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai seorang Kristen, seorang hamba Tuhan pun tidak terlepas dari pengalaman yang sama. Banyak hamba Tuhan juga seringkali putus asa ketika doanya tidak dijawab oleh Allah. Banyak. Terutama khususnya mengenai pergumulan masalah jemaat. Banyak sekali. Banyak hamba Tuhan yang pada akhirnya dalam tanda kutip membeli jemaat lain. Karena tidak kunjung penuh gerejanya. Karena diawali dengan keinginan untuk memenuhi gedung gereja. Saudara saya pernah bilang begini sama saya. Wah, pendeta-pendeta sekarang enak kaya-kaya, dia ngajak saya, Farel, yuk kita buat gereja aja nih. Aku punya modal nih, 1M. Emang cukup 1M buat gedung gereja, lalu memenuhkan gedung itu dengan 100 orang. Dengan catatan 1 orang persembahannya 10.000. 100 orang kalikan 10.000, berarti 1 minggu kita dapat berapa? Saya ajak ngitung. Berapa Bu?
cuma 1 juta ya. 1 juta atau 10 juta dikit. 1 juta. Kalikan 4 minggu, 4 juta sebulan. Kalikan 12 bulan. Modal kamu 1 miliar mau selesai seberapa? Karena hitungannya sudah bisnis. Banyak orang kayak gitu buat gereja, banyak sekali. Dia tidak memikirkan jiwa lagi, yang penting saya punya uang, undang pengkhotbah yang luar biasa, undang pengkhotbah yang bagus-bagus, kasih PK-nya GoPay aja cukup lah, ya kan? Cukup. Sambil mengajak orang sana orang sini. Karena apa? Diawali dengan cara yang tidak tepat. Nah saudara, haruskah saya menyampaikan bahwa perjuangan terbesar selalu diperhadapkan pada mereka yang menyerahkan diri di dalam pelayanan kepada Tuhan? Ya, perjuangan terhadap keputusasaan, perjuangan terhadap penaburan firman, serta kerja keras yang sudah dilakukan pelayan-pelayan Tuhan. Namun seringkali kita mengatakan gak ada buahnya. Sabar, buahnya gak bisa segera itu. Kita udah berapa tahun sih? 7 tahun. Sabar, baru 7 tahun kata Tuhan. Tenang, masih ada tahun-tahun berikutnya. Tuhan sedang mempersiapkan gereja ini untuk besar. Kalau kita nggak sabar, tanya Pak Gembala. Kalau kita nggak sabar, mungkin kita sudah bubar. Betul ya? Tapi Tuhan sedang mempersiapkan JKI Home ini. Dilihat dulu, siapa kira-kira yang bisa masuk. Bukan berarti ini eksklusif, tidak. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita masing-masing pribadi lepas pribadi untuk menjadi besar ini gereja. Bapak Ibu yang sabar, tunggulah 20 tahun lagi. Bu, lama banget 20 tahun. Ya nggak apa-apa. Kan kita nggak bisa mendapatkan jawaban itu sekarang. Saudara, pemazmur datang kepada pelayan Kristus yang letih lesu, yang kecewa dan nyaris menyerah. Pemazmur bilang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kita juga bisa mendapatkan dorongan senada dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita, wah mantap Pak Gembala kita, luar biasa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Benar dah, itu kenyataan. Kadang-kadang kita berbuat baiknya nanti aja. Tapi jangan jemu-jemu. Bapak Ibu, dorongan juga diberikan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin ya Bu Jueni ya. Jangan takut ya. Kemarin Bu Jenny dapat berkat dari Tuhan. Yakin Bu, pasti bisa. Pasti bisa. Ya Pak Denny dibantu ibunya, pasti bisa. Tenang Bu Jenny, Bu Jenny, kita semua saling mendoakan sih. Saudara, kalau kita nggak mencoba nggak akan bisa. Ya Marco ya, pasti bisa kok, pimpin ini kok. Serius ini. Teman-teman kita, saya justru saya lebih senang jemaat yang kecil, yang dikit. Karena kita dapat saling ngobrolnya dapat. Dibanding jemaat yang sampai 100, 200 tiba-tiba pada pulang semua kita nggak tahu apa-apa. Betul ya Pak ya? Di gereja saya yang dulu jemaatnya banyak banget. Ibadah sampai 5 kali, sekali ibadah 200, tapi nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, itu yang baju merah siapa ya? Paling tiap hari datang. Itu yang baju biru siapa ya? Karena terlalu banyak jemaatnya. Nah saudara yang terkasih Tuhan Yesus, saudara, ada satu peristiwa yang terjadi di salah satu kota industri di Skotlandia pada masa yang lampau. Seorang guru sekolah minggu wanita diminta untuk mengajar satu kelas. Ia bertanggung jawab untuk kelas anak-anak lelaki. Guru sekolah minggu wanita ngajar kelas anak laki-laki. Salah satu dari mereka adalah seorang anak bernama Bobby. Untuk lebih jauh mengenal anak-anak kelasnya, guru ini membuat satu formula, yaitu mengadakan pembesukan. Ya, ada kunjungan. Tiap kali pembesukan, Bobby akan hadir 1 kali untuk ibadah minggu, sekolah minggu.
Dan seterusnya absen 2-3 minggu nggak datang. Dibesuk dulu baru dia datang. Dikunjungi dulu baru dia datang sekolah minggu. Demikianlah perilaku anak ini. Pokoknya kalau dibesuk, minggu ini dibesuk nih datang guru sekolah minggunya, dia minggu besok datang. Tapi kalau minggu ketiga, keempat, dia nggak dikunjung, dia nggak datang. Oke. Guru sekolah minggu ini pun capek, mungkinnya lelah, lalu dia menyampaikan kepada koordinator atau kepala sekolah minggu ini untuk membagikan pengalamannya terhadap si Bobby. Dia bilang, kepala sekolah minggu, anak ini saya nggak mau, serahkan saja ke kelas lain. Saya nggak mampu karena dia dikunjungi dulu baru datang. Lalu apa yang jawaban kepala sekolah minggu ini? Dia bilang, jangan menyerah. Saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa pada diri si Bobby, kata kepala sekolah minggu ini. Jangan menyerah. Carilah dia dan undanglah dia ke sekolah minggu. Dengan dorongan ini, guru sekolah minggu ini, Bapak Ibu, dalam proses yang berjalan terus, ia kembali membesuk Bobby dan mengundang dia ke kelas sekolah minggu. Terus dilakukan rutin. Dan sejak saat itu, Bobby tidak pernah absen datang sekolah minggu. Saudara, Roh Kudus berbicara dalam hatinya bahwa ia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada Bobby bahwa dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam proses Bobby bertumbuh dalam fisik dan kerohanian, menjadi guru sekolah minggu lagi, hingga pada penyerahan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan. Saudara tahu siapa anak laki-laki ini? Bapak Ibu yang sering baca buku teologi pasti tahu. Dia adalah Dr. Robert Morrison yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cina. Bayangkan, kalau guru sekolah minggunya bosan dan tinggalin, ada nggak Robert Morrison? Nggak ada. Nggak ada yang akan menginjili negara Cina. Tapi dengan kesabaran yang sangat tinggi, guru sekolah minggu itu berhasil. Saudara, mungkin saat ini ada seseorang terkasih, entah itu saudara kandung atau orang tua Anda, mereka sudah kita doakan sekian lama agar menjadi percaya, mengenal Yesus. Anda sudah bersaksi melalui mulut bibir Anda dan kehidupan Anda setiap hari. Namun tampaknya itu sia-sia. Dan Anda melihat gak berhasil. Lalu Anda tinggalkan. Waktu tanggal 19 Desember kami ada Natal di sekolah. Karena kondisi tanggal 19 itu hujan ya, di tempat saya hujan. Lalu ada satu orang tua siswa yang ke pagar dan melihat satu orang siswa yang berdiri, ditanya, kamu kok gak ikut Natal? Lalu dia bilang, Bu, saya sudah berpindah. Tuh ya, oh gitu, kenapa? Dia gak mau menjawab, ya udah, ingat ya, kamu sudah berpindah. Yesus itu mengasihi kamu. Yesus itu sayang sama kamu. Dengarkan kalau Yesus panggil. Ibu itu cuma bilang itu, lalu ibu itu pergi. Saudara tahu apa yang terjadi? Itulah hebatnya Roh Kudus kalau bekerja ya. Besoknya anak itu nyari itu ibu. Nyari itu ibu dan mau ketemu. Aku mau ketemu ibu ini. Saya mau ketemu, saya mau didoakan lagi. Saudara, kadang-kadang kita dipertemukan Tuhan sama orang-orang yang kita nggak kenal. Di tempat kerja kita. Orang-orang yang menyebalkan di lingkungan kita. Tapi ada rencana Tuhan sebetulnya dari diri kita yang untuk menjadi berkat bagi orang itu. Tapi seringkali kita jadi kesel, capek, bosan. Dia aja nggak bertumbuh, dia aja nggak berubah. Kalau kita tinggalkan bagaimana Bapak Ibu? Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, manakala kita menghadapi problem, apa yang akan kita lakukan? Kita berjuang secepat mungkin untuk keluar dari problem itu, betul ya? Kita segera mencari jalan keluarnya. Kita berpikir sambil tetap sibuk dan menyusun jalan pelepasan untuk diri kita sendiri.
Dan kita berpikir semuanya akan menjadi beres. Ada sebuah contoh konkret dalam Yesaya pasal 30. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di rumah. Di dalam Yesaya pasal 30, umat Israel sedang diperhadapkan pada suatu serangan. Mereka menjadi begitu takut dan telah melupakan semuanya tentang Allah. Dan mereka bilang begini, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Marilah kita lari ke Mesir. Raja Mesir pasti akan menyelamatkan kita. Karena saya melihat di sanalah kita akan selamat, kata orang Israel. Karena mereka nggak melihat Allah yang menyelamatkan. Namun Allah bersabda pada mereka, Firaun Mesir tidak mampu menyelamatkan kamu. Kamu sedang lari menuju kehancuran kamu justru. Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa itu ada jalan keluar. Padahal jalan keluar itu sedang menuju kepada kehancuran diri kita sendiri. Kita nggak sadari itu semuanya. Karena kita tidak sabar. Inilah hal yang tepat seperti nasihat pemazmur kepada kita. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saya sungguh kagum terhadap Dr. Irving West yang dikenal sebagai a man of great wisdom. Ketika seorang wanita muda menghadapi krisis hidup dan berharap mendapat jalan keluar yang terbaik, Dr. West ini mengatakan kepadanya, saya tidak dapat memberitahukan kepada Anda apa yang harus saya lakukan, apa yang harus Anda lakukan. Namun satu hal yang dapat Anda lakukan adalah nyalakanlah lilin kesabaran Anda dan berjalanlah di dalam terangnya. Saudara tahu maksudnya? Kadangkala kita berjalan dalam kesabaran tuh bagaimana ya Tuhan? Masih panjang nih Tuhan 2026, jawabannya belum ada nih Tuhan. Sesabar apakah saya menantikan jawaban doa Tuhan? Di 2025 saya nggak mendapat jawaban Tuhan. Masihkah saya percaya dengan Tuhan? Bapak Ibu hati-hati, saya mau katakan kemiskinan bisa merubah iman Anda. Amin. Serius, kemiskinan bisa merubah iman Anda kepada Tuhan. Kebodohan bisa merubah hati Anda dari Tuhan. Kegagalan bisa merubah hidup Anda dari Tuhan. Karena kita tidak melihat hal yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini. Kita teriak mana Tuhan, padahal tiap hari kita bangun, kita dikasih nafas hidup aja itu Tuhan sudah bangunkan Anda. Ngebayang gak kalau kita bangun, tiba-tiba tangan kiri kita tidak bisa bergerak? Bagaimana kalau kita bangun gak bisa melihat lagi dunia ini? Matanya tidak bisa. Tapi kita katakan Tuhan tidak pernah menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadangkala hikmat manusia yang selalu kita dengar. Tahu hikmat manusia? Hikmat manusia kayak gini. Berusahalah sendiri, cepatlah bertindak sebelum terlambat, segeralah meminta pertolongan orang lain, lakukanlah sesuatu apa saja. Ini hikmat manusia, bukan hikmat Tuhan. Namun hikmat Allah akan berkata, berdiam dirilah di dalam Tuhan. Nantikanlah Dia dengan sabar. Anak-anak remaja, yuk anak-anak remaja pemuda sabar. Walaupun kita remaja pemuda tinggal 5 orang sabar. Berdoa kita sama-sama. Berdoa, kalau kita nggak unity, nggak ada persekutuan ya gini-gini aja. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Sabar, ada waktunya nanti kita rame lagi. Saudara, saya mau membagikan syair indah yang berbunyi demikian sebelum saya menutup khotbah saya ini. Judulnya Tunggu. Tunggu, Allah akan menjawab doa-doa yang sudah engkau panjatkan sekian lama. Tunggu, Allah akan bertindak bagimu, hai engkau yang sudah mulai kecewa. Tunggu, Allah akan menyelamatkan engkau keluar dari problem yang kini sedang menyerangmu. Sebab itu,
Berdiam dirilah. Engkau, wahai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, biarlah perkataan pemazmur ini sekali lagi mengangkat hati Anda dan memberikan pengharapan baru kepada Anda. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja. Karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah buat Anda. Dan nantikanlah Tuhan dengan sabar. Biar akhirnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Kita akan lihat nanti tanggal 30 Desember, 31 Desember 2026, apakah kita tetap setia dan sabar menantikan jawaban doa atau tidak. Amin.